Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Intan Permata Walet, yang biasanya selalu membahas tentang harga-harga terbaru sarang burung walet ya, dan juga tentang dunia perwaletan bosku. Seperti biasa, ini pada senja ini habis maghrib, saya langsung keluar dan melihat gedung kita ya. Mana tahu ada burung hantu yang ingin masuk lagi seperti tadi malam. Kalau nggak dijaga ya masuk ya bosku ya, karena memang di seputaran sini luar biasa kali burung hantunya. Jadi kita harus jaga bosku ya, kawan-kawan ya. Jadi sekalian menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan ya. Pertama tentang harga sarang burung walet per hari ini ya. Hari ini kabar dari harga sarang burung walet itu turun lagi 500 kabarnya. Nah, gitu ya. Tapi kalau saya masih menghargai kira-kira kalau ada kawan yang datang berkisaran 7 jutaan ya. Nah, gitu kalau harga. Tapi kabar juga tidak enak datang ya. Bahwasanya harga itu turun. Apalagi ini banyak bahan yang menumpuk gitu ya. Katanya, kata bos-bos itu ya, bahwasanya banyak bahan menumpuk jadi harga pun agak kendor gitu ya. Tapi setahu saya pun nggak apalah juga ya. Makanya kita fokuskan ke congnya 7 juta. Bagaimana bahannya itu ada di video sebelumnya ya. Bahwasanya harga sarang walet itu dihargai 7 juta, 7 juta 200, 7 juta 500 dengan bahan sebagai berikut gitu. Itu yang ada di video kita ya sebelumnya. Dan ini kawan yang bertanya tentang arah LMB ini bagaimana sih bagusnya gitu. Ada yang bilang arah Bulung Pulang. Ada yang bilang jangan menghadap matahari terbenam gitu ya, atau matahari terbit. Nah gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu ya kira-kira. Nah gitu ya bosku ya. Tentang LMB. Nah ini jawaban saya bahwasanya LMB itu tidak harus ke barat, tidak harus ke utara, tidak harus ke selatan atau macam mana ya. Nah gitu. Jadi kalau menurut saya kan itulah makanya ilmu walet ini tidak baku ya. Makanya ada yang bikin arah berlawanan arah terbang burung pulang. Ada yang arah matahari terbenam, ada. Contoh bangunan saya ya. Nah gitu. Jadi tidak ada pantangnya ya, harus sana harus sini, nggak ada kalau saya ya. Dari tahun insya Allah dari tahun 2007 sampai sekarang gedung itu ya biasa-biasa aja, hasilnya lumayan. Nah gitu ya bosku, kalau menurut saya itu yang penting jangan arah tempat
manuver burung itu, istilahnya dipilih tempat yang longgar gitu, tempat yang lapang, tidak ada pepohonan, pokoknya lapang gitulah. Nah itu menurut saya ya. Yang selanjutnya juga jangan mengganggu orang lain. Nah gitu. Kalau bisa umpamanya di belakangnya ada rawa atau ladang, nah lebih bagus arahkan ke sana aja gitu. Jadi tidak mengganggu orang setempat gitulah kira-kira. Atau di pinggir jalan, kalau di pinggir jalan kurasa nggak apa-apa arah ke depan ya, karena udah berisik karena lalu lalang mobil atau motor gitu ya. Nah gitu, jadi tak ada masalah ya kalau tentang begitulah jawaban saya tentang kemana arah LMB itu. Nah gitu ya. Habis itu media bersarang apa aja kira-kira gitu. Jadi ada juga yang kasih styrofoam ya kan. Ada juga yang ngasih BC dan juga ngasih kayu dikecilkan gitu ya. Nah gitu. Jadi ada bermacam-macam cara ya biar bisa untuk menopang walet untuk bersarang gitu ya. Nah seperti saya yang di dalam gedung ini itu yang ada kawat parabola ya. Nah itulah gedung ini ya yang ada kawat parabola setiap sudutnya, dan juga sumbu kompor, tali nilon itu saya bentangkan di tengah papan siripnya gitu. Jadi bermacam cara untuk membuat agar untuk menopang walet bersarang gitu. Nah begitu kira-kira. Dan ini bagi pemula agar jangan sering masuk ya. Nah ini apakah tidak mengganggu Bang? Kira-kira kalau sering masuk ke gedung walet, udah jelas mengganggu ya. Nah apa kira-kira yang kita masukkan? Ada apa gitu? Jadi kalau kita itu ada keperluan atau ada yang begitu penting yang harus kita perbaiki, yang harus kita tengok, yang harus kita lihat ya itu bisa aja. Tapi kalau untuk cuma lihat sarangnya atau lihat bagaimana waletnya gitu ya, itu nggak usah gitu. Terkecuali kita ada perlu, itu bisa lah. Nah gitu diusahakan jangan sering-sering masuk, ya kan gitu ya. Eh, biar nambah populasi, kalau untuk menambah populasi udah jelas dengan cara panen tetasan ya kawan-kawan ya. Jangan jangan panen rampasan gitu ya kira-kira. Nah ini burung hantunya udah mulai bersuara dia ya. Nah gitu ya bosku ya. Jadi diusahakan panen itu panen tetasan ya, anakan terbang. Jadi biar perkembangan walet kita itu banyak gitu ya, biar populasinya meningkat, biar jangan panennya segitu-gitu aja atau panennya ya bertambah kurang malah. Nah gitu, jadi usahakan panennya panen tetasan ya. Ya ini dia burung hantunya, burung hantunya udah keliling 2 ekor ya, ini udah keliling 2 ekor dia burung hantunya. Nah begitu ya. Nah ini tentang pakan ya, apakah bisa memang dikasih pakan gedung walet kita itu. Nah udah jelas ya bosku ya, ada yang jualnya di online ya, ada media yang bisa kita beli di pasar seperti nanas ya, itu bisa juga gitu. Jadi
Kalau bisa, apalagi pemula ya, diusahakan ada pakannya gitu ya. Kalau menurut saya, karena gedung-gedung saya yang baru-baru itu semua saya kasih pakan ya bosku ya. Jadi biar dulu untuk kita memikatnya, untuk kita pikat burung waletnya agar bisa bertambah gitu. Nah, begitu kira-kira tentang apakah bisa dikasih pakan ya. Bisa insya Allah bosku ya. Dan juga cara mengurangi anakan mati. Karena setiap masuk sering jumpa mati katanya. Nah ini kasus besar ini ya. Kenapa sih kok bisa mati anakan ini? Nah biasanya ini pola panen yang kurang sehat. Gitulah kira-kira bosku ya. Jadi kurang sehatnya maksudnya apa gitu ya? Biasanya ini kalau kurang sehat itu maksudnya sering manen pindah anak gitu. Biasanya sering manen pindah anak. Anaknya seperti ada di video saya. Nah, video saya ambil anaknya, saya pindah anaknya, saya ambil sarangnya gitu. Kan saya terangkan dalam video saya itu bahwasanya boleh kita pindahkan anaknya, tapi jangan semua. Kira-kira yang bisa aja gitu. Kan ada anak-anak itu yang agak kalau dipegang dia nggak mau. Nah itu jangan coba-coba itu ya, nanti dia akan jatuh. Nah nanti panen selanjutnya kita akan jumpa banyak mati anaknya gitu. Jadi usahakan panen itu memang betul-betul anak-anak itu tidak ada lagi di sarangnya gitu. Itu insya Allah nggak akan ada mati. Tapi kalau umpamanya seperti tadi dipindah anaknya, itu otomatis udah jelas akan mati anak-anak itu yang apa namanya yang tidak kuat lagi untuk bertengger di papan, udah jelas jatuh dia. Nah biasanya kalau udah jatuh, kalau belum pala bisa terbang itu udah jelas akan mati ya bosku ya. Nah begitu kira-kira kalau tentang setiap masuk kok banyak yang mati. Nah gitu diusahakan jangan panen pindah anak gitulah ya kawan-kawan ya. Nah begitu. Biasanya itu bagi pemula ya yang mengalami begitu. Nah, berapa kali sih kita bersihkan gedung kita ini kalau udah produksi? Berapa kali? Apakah sekali sebulan? Apakah sekali berapa bulan gitu ya? Nah, ini saya jawab ya, bahwasanya kalau tentang kita bersihkan gedung ini, kalau untuk pemula itu diusahakan lama aja ya kawan-kawan ya, lama aja dibersihkan gitu. Jangan nanti eh, kira-kira 3 bulan dibersihkan atau 4 bulan dibersihkan, jangan. Biarlah dia bau kandang betul-betul bau gitu. Nah gitu kira-kira ya. Biarlah menumpuk dulu gitu. Nah kalau udah banyak dia menumpuk, nah baru kita bersihkan. Kalau udah keluar amoniaknya yang begitu kuat, nah baru kita bersihkan. Nah begitu kira-kira karena eh, kita masih perlu aroma gedung walet kita gitu. Kita masih perlu bebauan yang gedung itu bahwasanya udah terbentuk koloni gitulah kira-kira. Jadi udah bau kandang betul-betul bau gitulah. Nah jadi jangan sering-sering bersihin gitu. Nanti kata orang dibersihin terus. Jadi nggak ada lah bau kandang walet itu gitu. Jadi usahakan udah banyak baru kita bersihkan gitu. Nah begitu kira-kira kalau tentang berapa kali kita bersihkan ya. Nah dari bertelur sampai bersarang itu berapa bulan bosku?
Nah, kalau itu jawabannya adalah 4 bulan bosku ya. Dari nol dia tidak bersarang sampai dia terbang itu kita nunggu 4 bulan. Nah, gitu ya. Jadi kalau bisa itu panen itu sekali 4 bulan. Nah, kalau kita panen sekali 4 bulan, sarang akan besar, bersih, eh, dan juga anakan kita dapat, keturunan waletnya kita dapat, sarangnya pun kita dapat. Jadi dua-duanya kita dapat. Nah, begitu tentang eh, kapan panen itu ya. Nah, gitu. Jadi itulah cara panen yang baik ya. Bahwasanya setiap kali kita 4 bulan itu eh, sarang walet udah penuh, sarang walet udah apa namanya, udah terbang anak, nah baru kita ambil, gitu ya. Jadi papan siripnya dari papan apa bang? Nah ini kita gedung kita ini itu papan siripnya dari meranti bosku. Karena meranti ini kayunya kuat, dia lunak tapi dia kuat, tahan dari kutu-kutu ya, tahan dari binatang yang memakan kayu-kayu itu. Nah gitu, jadi dia tahan, bersih. Nah gitulah kira-kira, dia keringnya mantap dan bersihnya. Nah itu ya, kalau kita pakai adalah kayu meranti. Nah gitu ya bosku ya, jadi begitulah pada senja ini ya, tentang saya menjawab bagaimana pertanyaan-pertanyaan dari kawan. Nah begitu dulu ya bosku ya, ini kira-kira bentar lagi saya akan tutup gedungnya karena udah muter-muter tuh di belakang tadi ya. Nah di belakang sana bosku, nah, itu udah muter-muter dia. Nah di sini, nah dia bertengger di sini ya, di atas sawit ini nanti dia akan menuju ke LMB itu. Nah makanya harus kita jaga ya bosku ya. Kalau nggak dijaga dia akan masuk. Nah gitu kira-kira. Jadi begitu dulu video pada senja ini ya. Jangan lupa subscribe, like, komen juga, dan juga share juga ya bosku ya, tentang dunia perwaletan kita ini. Mudah-mudahan berkah semua, sukses semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.